Hai, saya Dia. Selamat datang di Logika Ngoding. Sekarang kita mulai bahas challenge sebelumnya. Di challenge sebelumnya itu kita ada challenge lagi berupa inputan. Nah, jika dimasukin nama dan umur, dia akan menghasilkan sesuatu dari hasil inputan itu. Bedanya apa dari hasil keluarannya? Kalau kita input batas atas, umurnya 18, dia masih silakan masuk. Kalau kita tambahkan umur di bawahnya atau 17, nah dia ada keterangan maaf kamu tidak bisa masuk. Coba kita breakdown kondisinya ya. Yang pertama, jika umurnya itu 18 ke atas, jadi 18-nya termasuk, maka keluarkan kalimat silakan masuk. Nah, kondisi yang kedua, jika umurnya di bawah 18, tapi 18-nya nggak masuk, jadi 17, 16, dan seterusnya, maka keluarkan kalimat maaf Anda tidak bisa masuk. Nah, ini kondisi dari inputan yang tadi. Jika umurnya 18, keluarkan silakan masuk. Jika umurnya 17, maka keluarnya maaf kamu tidak masuk. Oke, sekarang kita mulai bikin algoritmanya. Nah, sekarang algoritmanya karena kita pakai node buat menginput datanya, jadi kita tambahin setup dari node-nya. Kita setup node input. Nah, di node ini kita pakai apa? Jadi di node ini kita pakai namanya readline. Nanti kita cari bareng-bareng. Nah, terus yang kedua, kita tambahkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini yang pertama itu tentang nama ya. Walaupun nama ini tidak terlalu berhubungan dengan kondisinya, tapi kita tetap tambahkan aja jika kita butuh data itu. Nah, step yang ketiga, kita simpen data nama itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan yang mengenai umur. Selanjutnya kita simpan data umur itu. Nah, setelah kita dapat data nama dan umur, kita mulai kondisikan umurnya. Nah, buat kondisinya ini kayak gimana? Sebenarnya ini kondisinya bebas sih ya. Jadi bisa kita tinggal tentuin aja patokannya itu apa. Contohnya, kalau kondisi yang di atas ini kita pakai patokannya 18, angka 18. Jadi kalau 18 ke atas baru
keluarnya apa, kalau apa di bawah 18 itu keluarnya apa. Nah, sekarang kita coba kalau patokannya itu angka 17. Jika umur lebih kecil atau sama dengan 17, maka keluarkan nah, jika umurnya itu lebih kecil atau sama dengan 17, jadi 17-nya ikut, tapi 17-nya itu sampai ke bawah gitu, kayak 16, 15, 14, kayak gitu. Nah, itu baru keluarin maaf kamu tidak bisa masuk. Nah, kalau mau kalau udah kita patokin 17 ke bawah itu kondisinya kayak gitu, kita bisa pakai selain itu. Jadi selain kondisi di atas atau semua kondisi di atas, maka keluarkan gitu. Jadi kalau dia angkanya itu 17, 16, 15, 14, atau istilah di matematikanya itu lebih kecil dan atau sama dengan, nah maka keluarnya ini. Lebih kecil atau sama dengan itu kayak gimana? Simbolnya itu adalah lebih kecil sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan itu simbolnya lebih kecil dulu baru sama dengan. Cara bacanya gitu kalau operator matematikanya. Oke, sampai sini udah jelas. Sekarang kita lanjut ke ngoding. Oke, kita mulai ngoding. Sekarang kita cari dulu setup node ini dengan pakai library namanya readline. Oke, sekarang kita cari node readline. Nah, readline ini kan cukup luas, jadi kita tambahin yang kita butuhin itu adalah input output aja. Input output. Nah, oke, di sini ada dua. Kalau kalian pengen tahu setiap metodenya, kalian bisa baca di dokumentasinya, tapi sekarang kita lihat di tutorialnya aja ya. Oke, di sini kalian bisa baca-baca. Cuma yang kita lihat itu codingannya aja. Jadi di sini ada yang namanya modul dari node-nya namanya readline. Nah, caranya kita tinggal require aja terus nama modulnya ya. Gitu. Setelah kita require, kita bikin settingannya di readline ini namanya create interface. Dia bikin tampilan khusus buat readline ini dengan semacam driver gitu untuk input dan output. Ini input, ini out, berarti output. Nah, setelah kita bikin itu, kita bisa tambahkan pertanyaan. Ya, kita bikin pertanyaannya. Nah, hasil dari pertanyaan ini akan masuk ke callback. Ini callback namanya. Nah, callbacknya mengeluarkan satu argumen. Kita kasih aja namanya age. Nah, terus kita bisa melakukan apa aja buat ke age itu. Oke, kita mulai. Sekarang kita copy ini. Kita paste di sini. Nah, ini for bisa diganti jadi
cons biar kita konsisten pakai ES6. Nah, setelah itu kita ambil pertanyaannya. Nah, sekarang coba kita run. Nah, kalau kalian belum punya terminal ini, kalian bisa menuju ke menu terminal, terus new terminal. Kita tulis node index. Nah, dia akan mengeluarkan pertanyaan, what is your age? Contohnya adalah 21. Nah, dia setelah kita input, dia akan menjalankan callback ini. Nah, di dalam callback ini ada console log, your age is inputan yang kita masukkan. Sekarang kita modif pertanyaan ini. Nah, sebelum kita ubah, ada yang kurang. Ternyata ini nggak selesai. Nah, di bloknya juga dikasih tahu kalau pertanyaannya ini nggak keluar, tidak keluar. Makanya di bawah di dalam callback itu kita tambahkan close-nya, method close. Oke, kita tambahkan. Kita cara memberhentikannya dengan cara Ctrl C aja. Jadi gini. Sekarang kita ulangi lagi. Oke, dia pas udah keluarin hasilnya, hasil console log-nya, dia langsung berhenti. Nah, sekarang kita ganti pertanyaannya. Nah, setelah kita ganti pertanyaannya, kita simpan inputan ini, yaitu yang ini, yang age ini, kita ganti jadi nama. Coba kita jalankan lagi. Nah, dia hasilnya sesuai dengan yang kita tuliskan. Sekarang gimana caranya kita nambahin umurnya? Nah, caranya itu kita pakai nested. Kan kita udah tahu kalau setelah kita menjawab pertanyaannya, dia akan menjalankan callback. Nah, di dalam callback ini kita bisa tambahin pertanyaan lagi. Dan tapi strukturnya harus sama. Maksudnya gimana? Jadi kita copy ini. Kita copy. Terus kita taruh di dalam sini. Nah, ini namanya nested atau bersarang. Jadi di dalam callback ini ada callback lagi. Menjalankan callback lagi gitu. Nah, ini close-nya ini yang di dalam aja karena dia bakal jalanin sekali doang. Kalau udah, kita ganti pertanyaannya. Nah, setelah pertanyaan ini udah dijalankan, hasilnya itu akan disimpan sebagai umur. Nah, sekarang coba kita tampilkan kedua-duanya. Karena dia masih di dalam callback nama, jadi nama ini tetap bisa diakses. Dan karena kita tulisnya di dalam umur juga, dan umurnya itu juga bisa diakses. Namanya dia, umurnya 1. Nah, jadi dua konsol log ini tetap tercetak dan menampilkan datanya masing-masing. Namanya itu bisa diakses karena masih di dalam callback-nya. Umurnya pun bisa diakses karena dia di dalam callback umur juga. Gitu. Nah, sekarang
kita bikin kondisinya. Nah, kita komen ini di blok dua-duanya, terus Ctrl/. Nah, sekarang kita bikin kondisinya. Jika. Nah, kita dari kalimat ini kita bisa ganti pakai bahasa Inggris dan juga operatornya. Jadi jika if dalam kurung umur itu lebih kecil sama dengan 17, maka itu kurung kurawal, maka kita konsolok maaf kamu tidak bisa masuk. Nah, keluarkan maaf kamu tidak bisa masuk. Jadi cara bacanya itu jika if dalam kurung umur lebih kecil atau sama dengan 17, umur lebih kecil sama dengan 17, maka kurawal ini nah isinya ini bebas apa aja, tapi kita keluarkan kalimat, jadi kita konsolok kalimatnya. Nah, lanjut. Selain semua kondisi di atas, nah itu namanya else. Selain semua kondisi di atas, jadi kalau else doang itu namanya selain semua kondisi di atas. Ada lagi yang namanya else if. Selain itu jika. Jadi kalau else itu selain semua kondisi di atas, termasuk yang elif juga. Kalau else terus ada if-nya, selain itu jika. Jadi cara bacanya gitu. Jadi kalau kita bikin kalimat selain semua kondisi di atas, berarti kita cuma butuh else saja. Selain semua kondisi di atas, makanya itu kurung kurawal, maka keluarkan berarti konsolok silakan masuk. Nah, ini udah selesai bikin kondisinya, sekarang kita jalanin ya. Sama dia. Nah, dia keluarin kalimat silakan masuk. Kalau coba kita bikin 18, nah dia silakan masuk, ini belum di save. Coba kita input umurnya 17. Nah, maaf kamu tidak bisa masuk. Terus kalau lanjut kita di bawah 17 lagi. Nah, sama, maaf kamu tidak bisa masuk. Kalau kita nulisnya ini sama dengan operator yang sama dengan kayak gini, dia bakalan 16 itu bakalan masuk ke silakan masuk. Jadi kalau kita kayak gini, dia terus 16. Nah, 16 ini bakalan dianggap sebagai silakan masuk, karena kita cuma kondisiin 17 aja. Oke, sekarang saya ganti catatannya. If itu jika kurung awal maka gitu.
Jadi buat nge-translate dari bahasa kita ke bahasa pemrograman itu, jika itu if, kurung kurawal ini maka, else if itu selain itu. Jadi else if itu selain itu atau selain kondisi di atas, jika dilanjutin lagi kondisinya. Nah, makanya itu nanti dia bakalan pakai kurung kurawal maka. Nah, terus kalau kita mau kalau kita butuh kondisi selain yang udah kita bikin, pakai yang selain semua kondisi di atas. Jadi kalau di diagram itu kalau ada buletan sama ada kotak di luarnya. Nah, if itu adalah buletannya dan else itu adalah yang di luar kotaknya itu. Oke, challenge ini udah terjawab. Sekarang kita lanjut ke challenge berikutnya. Nah, challenge berikutnya itu adalah piramida. Jadi di video berikutnya kita akan bikin sebuah piramida kayak gini. Oke, segitu aja video tentang kondisi ini. Terima kasih udah nonton. Like kalau video ini berguna, subscribe kalau pengen pantau updatean terbaru video saya. Dan sampai jumpa. Bye.